Al-Quran adalah instrumen paling akurat di muka bumi untuk memilah mana yang al-haq, mana yang al-batil. Gak ada kepentingan Allah SWT ingin masukkan umat manusia ke dalam neraka. Dan Allah tidak sedang mencari keuntungan dari umat manusia. Hadis kursinya sudah jelas. Tidak akan bertambah kekuasaan Allah gara-gara ketaatan kita. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah gara-gara kemaksiatan kita. Jadi kepentingan Allah untuk kebahagiaan kita. Kalau kepentingan manusia belum tentu. Maka Al-Quran memberi jawaban yang akurat. Mana yang hak, mana yang batil. Lah kalau pada hari ini Bapak-bapak, orang terombang-ambing, sampai soal milih saja bingung. Bingung milih istri, nggak nikah-nikah jadinya. Bingung milih sahabat, akhirnya berteman dengan setan, jadi dukun. Semuanya bingung. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Jadi kalau ada masalah dia tanya ke si A, kata si A ini baik. Dia nggak puas, dia tanya lagi sama si B, kata si B apa yang dikatakan si A itu keliru, yang baik yang ini. Datang lagi ke si C, lama-lama hilang kewarasannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, al-haq dan al-batil itu selesai dengan pendekatan Al-Quranul Karim. Contoh saja dalam rangka bersahabat saja, ya kan? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersahabat karib itu di hari kiamat nanti pasti akan bermusuhan. Jadi kita ketika ingin bersahabat ingatnya ke sana dulu tuh, ya kan? Kolega, apa lagi? Terserahlah apa namanya, teman sejawat. Pasti ini saya bakalan musuhan ya sama dia di akhirat. Sehingga yang kita seriusi apa? Ikatan karena alasan ketakwaan. Karena begitu bunyi ayatnya, semuanya akan bermusuhan kecuali yang bersahabat dengan alasan takwa. Kan jadi beres rahimakumullah masalah persahabatan. Jadi enggak tiba-tiba ada muncul ya, kita kalau sama orang tuh deket terus pasti lama-lama jadi masalah lah. Sahabat-sahabat Nabi itu kayak apa dekatnya rahimakumullah. Rasulullah sangat dekat dengan sahabatnya, sahabatnya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apakah kemudian pada akhirnya bermusuhan? Pada akhirnya murni karena alasan kepentingan masing-masing? La. Terus mereka mencintai Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah sangat mencintai sahabatnya. Kenapa? Karena basis pertemanannya adalah ketakwaan. Kata siapa itu? Al-Quranul Karim. Terpisah jelas mana pertemanan yang hak, mana pertemanan yang batil. Hudan, kelihatan jelas, clear rahmakumullah. Sehingga umat ini kalau mereka selalu merujuk kepada Al-Quran, mereka akan jadi umat yang optimis, nggak akan ragu-ragu. Sekarang kan begitu, giliran kita optimis melakukan sesuatu dituduh Anda overconfident gitu, kepedean. Giliran kita sangat hati-hati dituduh penakut, pesimis. Kenapa? Karena memang pola sikapnya keliru, tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jika bersama Al-Quran maka optimis karena Allah menjanjikan. Jika bersama Al-Quran maka pasti akan hati-hati. Kenapa? Allah juga mengancam. Iya kan? Mengancam. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, yang dapat catatan amalnya dari tangan kanan, fayaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Optimis kita ketika baca ayat itu. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, berarti bisa, siapapun bisa masuk surga, siapapun pasti akan sampai pada derajat kehidupan yang memuaskan, 'isyatir radiyah. Sebagaimana kita juga akan hati-hati sekali. Kenapa? Kita hati-hati karena ternyata Allah juga menyebutkan akan ada yang dapat catatan amal dari tangan kiri. Termasuk siapa? Kana fi ahlihi masrura. Orang-orang yang dulu sangat berbahagia bersama keluarganya. Bahagia bukan karena ketaatan kepada Allah, bahagia karena kenikmatan yang dinikmati bersama keluarganya di dalam dunianya. Maka itu calon-calon yang akan sengsara di akhirat. Al-haq,
al-batil clear di dalam Al-Quranul Karim.